Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, suara hikmah yang dirahmati Allah. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah alami, meski jarang sekali dibicarakan. Fase ketika kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hidup tetap terasa berat. Kamu bangun pagi dengan senyum yang dipaksakan, menjalani hari dengan hati yang lelah, lalu menutup malam dengan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Di fase ini, kamu tidak berhenti berdoa. Kamu tetap menyebut nama Allah, tetap bersujud, tetap berharap, meski harapan itu terasa rapuh. Namun jujur saja, ada satu rasa yang perlahan tumbuh di dalam hati, rasa bingung. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu lama menunggu. Kamu mulai bertanya dalam diam, mengapa Allah seakan diam, padahal kamu sudah meminta dengan sepenuh hati dan air mata. Sahabatku, ingatlah satu kalimat ini baik-baik. Menunggu jawaban Allah memang melelahkan, tetapi menunggu tanpa Allah jauh lebih menyakitkan. Selama kamu masih membawa Allah dalam penantianmu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dan seringkali, di sanalah Allah sedang bekerja paling dalam. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menguatkan hatimu. Ada satu kebenaran yang sering luput kita pahami ketika hidup terasa begitu berat, dan doa seakan menggantung di langit tanpa kepastian. Allah sangat mengenal batas kekuatan kita. Dia tahu seberapa jauh hatimu mampu menahan luka tanpa benar-benar hancur. Dia tahu berapa lama jiwamu sanggup bersabar sebelum lelah berubah menjadi putus asa. Dan dia tahu di titik mana kamu masih bertahan hanya karena iman, bukan karena keadaan. Maka ketika Allah menahan jawaban, itu bukan tanda pengabaian, melainkan bentuk penjagaan paling halus agar kamu tidak runtuh sebelum waktunya tiba. Manusia sering meminta kelegaan dengan tergesa-gesa, tanpa menyadari bahwa kelegaan pun membutuhkan kesiapan hati. Kita ingin beban diangkat secepat mungkin, padahal belum tentu hati kita siap berjalan tanpa beban itu. Ada kalanya beban justru menjaga kita tetap bersujud, tetap ingat, dan tetap rendah hati. Allah tahu, jika kelegaan datang terlalu cepat, bisa jadi kita lupa bagaimana rasanya bergantung sepenuhnya kepadanya. Allah tidak ingin memberimu sesuatu yang tampak indah di luar, namun diam-diam merusak jiwamu di dalam. Karena itu dia memilih menunda, menahan, bahkan membiarkanmu merasa bingung dan bertanya-tanya. Bukan karena Allah menikmati penderitaanmu, tetapi karena Dia ingin saat jawaban itu datang, kamu menerimanya dengan iman yang matang, bukan dengan hati yang masih rapuh dan mudah runtuh. Ketika Allah melihat hatimu masih terlalu berharap pada manusia, Dia mengizinkan manusia mengecewakanmu. Ketika Allah melihat sandaranmu terlalu kuat pada keadaan, Dia membiarkan keadaan itu tidak berubah. Semua itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menggeser perlahan tempat bergantungmu. Dari makhluk menuju Sang Pencipta, dari dunia menuju Allah semata. Allah tahu bahwa jika Dia mengabulkan doamu sekarang, mungkin kamu akan merasa bahagia. Tapi Dia juga tahu, kebahagiaan yang datang tanpa fondasi iman yang kuat, seringkali tidak bertahan lama. Maka Allah lebih memilih membangun fondasimu terlebih dahulu. Meski prosesnya terasa menyakitkan dan melelahkan, karena Dia ingin kebahagiaan itu kelak tidak mudah runtuh. Tidak semua luka harus segera disembuhkan. Ada luka yang perlu tinggal lebih lama, agar kamu belajar berhati-hati, belajar memahami diri sendiri, dan belajar berserah tanpa syarat. Allah Maha Bijaksana dalam menentukan luka mana yang harus disembuhkan sekarang, dan luka mana yang perlu menjadi guru agar jiwamu tumbuh lebih dewasa. Saat kamu merasa sudah berada di batas kemampuan, sebenarnya Allah sedang memperluas kapasitas hatimu. Seperti otot yang terasa perih ketika dilatih, iman pun terasa sakit ketika sedang dikuatkan. Rasa sakit itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang bertumbuh. Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan. Namun seringkali, kemampuan itu baru muncul setelah kamu dipaksa bertahan. Kamu tidak pernah tahu bahwa kamu kuat, sampai kamu berada di situasi yang menuntutmu tetap berdiri, meski hampir jatuh. Ketika Allah diam, Dia sedang memperhatikan caramu bersandar. Apakah kamu tetap datang kepadanya dengan segala keterbatasanmu, atau perlahan menjauh karena kecewa? Dan setiap kali kamu memilih tetap berdoa meski hati terasa lelah, disitulah imanmu sedang naik derajat, meski kamu sendiri tidak menyadarinya. Allah lebih peduli pada keselamatan hatimu daripada kecepatan terkabulnya doamu. Karena hati yang selamat akan mampu menghadapi apapun yang datang. Sementara jawaban cepat tanpa kesiapan hanya akan melahirkan luka baru di kemudian hari. Ada doa-doa yang sengaja ditahan agar kamu tidak kehilangan lebih banyak hal sekaligus. Karena Allah melihat dampak jangka panjang dari setiap permintaanmu, sementara kamu hanya melihat kelegaan sesaat. Allah memandang hidupmu secara utuh,
dari awal hingga akhir, sementara kamu hanya melihat hari ini. Maka wajar jika kamu bingung, kecewa, bahkan sedih dengan keputusannya. Namun disitulah iman diuji. Percaya, meski belum mengerti. Berserah, meski belum melihat. Jika hari ini doamu terasa seperti berhenti di langit, yakinlah bahwa tidak ada doa yang berhenti di sisi Allah. Semua dicatat, semua dihitung, dan semua akan kembali kepadamu dalam bentuk yang paling kamu butuhkan. Bukan selalu dalam bentuk yang kamu inginkan. Allah tahu kapan hatimu cukup kuat menerima kebenaran yang pahit, dan kapan kamu masih perlu dilindungi dari kenyataan yang terlalu berat. Maka Dia mengatur waktu dengan sangat detail. Jauh lebih rapi dari rencana manapun yang bisa kamu susun sendiri. Menunggu jawaban Allah memang melelahkan, tapi menunggu tanpa Allah jauh lebih menyakitkan. Selama kamu masih ingat untuk bersujud, selama kamu masih menyebut namanya, meski hanya dalam hati, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Allah sedang melatih kesabaranmu bukan agar kamu menjadi lemah, tetapi agar kamu tidak mudah hancur oleh hidup. Dunia ini tidak selalu lembut, dan hanya hati yang kuatlah yang mampu tetap tenang tanpa menjadi keras. Ada doa yang jawabannya bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan dirimu sendiri. Masalahnya mungkin masih ada, tapi hatimu sudah tidak selemah dulu. Luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi kamu sudah mampu menjalaninya dengan lebih tenang. Allah ingin kamu belajar berjalan tanpa terus-menerus bertanya, kapan semua akan berakhir? Karena hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, melainkan tentang belajar tetap melangkah, meski hujan belum reda. Ketika Allah menahan jawaban, Dia sedang mengajarkanmu percaya tanpa bukti. Dan kepercayaan seperti inilah yang paling bernilai di sisi Nia, karena lahir dari iman, bukan dari keadaan. Jangan takut jika hari ini kamu merasa belum kuat. Allah tidak menuntut kesempurnaan darimu. Dia hanya meminta kejujuran untuk tetap datang, tetap berharap, dan tetap bertahan, meski hati sedang letih. Allah melihat setiap usaha kecilmu, setiap napas panjang yang kamu tarik agar tidak menyerah, setiap doa singkat yang terucap di sela kelelahan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Allah tidak sedang menguji untuk melihat apakah kamu layak dicintai. Dia menguji karena kamu sudah dicintai. Dan Dia ingin membawamu naik ke derajat iman yang lebih tinggi. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Setiap tangis perlahan mengikis kelemahan, membuka ruang bagi keteguhan, dan menumbuhkan kelapangan dalam hatimu. Allah tahu kapan kamu perlu dipeluk oleh kelegaan, dan kapan kamu perlu ditempa oleh kesabaran. Semua sudah diukur dengan penuh kasih. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja sangat dalam di dalam dirimu, meski kamu belum bisa melihat hasilnya. Jangan menyebut dirimu gagal hanya karena doamu belum dijawab. Kegagalan sejati adalah ketika kamu berhenti percaya dan berhenti berharap. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Yang sering keliru hanyalah cara kita memaknai waktu itu sendiri. Apa yang sedang kamu tunggu sebenarnya sedang menuju kepadamu. Namun sebelum itu, kamu sedang disiapkan agar mampu menerimanya tanpa kehilangan iman. Allah sedang menguatkanmu, meski caranya tidak selalu lembut dan mudah dimengerti. Karena kekuatan sejati lahir bukan dari hidup yang selalu ringan, tetapi dari hati yang mau bertahan di tengah beratnya ujian. Dan kamu sedang berada di proses itu sekarang, tepat di tempat yang Allah kehendaki. Diamnya Allah adalah proses memurnikan hatimu. Ada masa dalam hidup ketika keheningan terasa begitu panjang, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Kamu sudah berdoa, sudah berharap, sudah mencoba ikhlas, namun tetap saja hatimu bertanya-tanya, mengapa Allah belum juga memberi tanda yang jelas. Di saat seperti inilah, sebenarnya Allah sedang bekerja sangat dalam, bukan di sekitar hidupmu, melainkan di inti hatimu, memurnikan niat, membersihkan harapan, dan meluruskan kembali arah ketergantunganmu. Allah tahu bahwa hati manusia seringkali mencintai hasil lebih daripada proses. Kita ingin jawaban, bukan pembentukan. Kita ingin kelegaan, bukan pendewasaan. Maka Allah memilih diam, agar kamu perlahan menyadari bahwa yang paling kamu butuhkan bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan cara memandang kehidupan dan diri sendiri. Diamnya Allah bukan ruang kosong tanpa makna. Justru di sanalah Allah mengikis harapan yang terlalu bergantung pada dunia, pada manusia, dan pada skenario yang kamu susun sendiri. Sedikit demi sedikit, Allah mengalihkan pusat hatimu dari apa yang kamu inginkan, menuju apa yang benar-benar kamu butuhkan untuk bertahan dan tumbuh. Seringkali tanpa disadari, kita berdoa sambil membawa syarat. Kita berharap Allah menjawab dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan hasil tertentu. Ketika semua itu tidak terjadi, kita merasa kecewa. Padahal melalui diamnya, Allah sedang mengajarkanmu berdoa tanpa syarat, berharap tanpa tuntutan,
dan berserah tanpa paksaan. Allah ingin membersihkan niatmu, agar ibadahmu tidak lagi bergantung pada keadaan. Agar kamu tetap mendekat, meski hidup sedang sempit, tetap bersujud meski hati sedang berat, dan tetap percaya meski jawaban belum terlihat. Inilah iman yang paling murni, iman yang tidak bergantung pada hasil, tapi pada keyakinan. Dalam keheningan, Allah sedang menunjukkan kepadamu sisi dirimu yang selama ini tertutup oleh keramaian. Luka-luka lama muncul kembali, ketakutan lama terasa nyata, dan kelemahan yang dulu kamu sembunyikan, kini berdiri di hadapanmu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kamu mengenal dirimu dengan lebih jujur. Allah tahu, hati yang belum mengenal dirinya sendiri akan mudah goyah ketika diuji. Maka sebelum dia memperbaiki keadaan di luar, dia lebih dulu memperbaiki ruang di dalam hatimu, agar kamu tidak lagi rapuh menghadapi apapun yang akan datang. Kadang kamu merasa Allah terlalu lama diam, padahal sebenarnya kamulah yang sedang diajak berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Berhenti mengejar jawaban instan, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan mulai mendengarkan bisikan iman yang selama ini tertutup oleh kegelisahan. Diamnya Allah memaksa hatimu belajar tenang tanpa kepastian. Dan ketenangan seperti inilah yang akan menjadi penopang terkuatmu kelak. Ketika hidup kembali mengujimu dengan cara yang berbeda, Allah sedang memurnikan harapanmu dari harapan yang bersandar pada hasil, menjadi harapan yang bersandar pada Allah sendiri. Karena harapan kepada Allah tidak pernah membuat hati kosong, meski jawaban belum datang. Seringkali kamu mengira Allah jauh karena tidak ada tanda yang terlihat, padahal Allah sedang sangat dekat, terlalu dekat, hingga kehadirannya tidak selalu terasa dengan logika, tapi dengan ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Allah ingin kamu belajar bahwa kedekatan dengannya bukan diukur dari seberapa cepat doa dijawab, melainkan seberapa dalam hatimu tetap tenang meski belum mendapat jawaban. Dalam diam, Allah sedang menata ulang prioritas hidupmu. Apa yang dulu kamu anggap penting, kini mulai terasa biasa. Apa yang dulu kamu kejar mati-matian, kini mulai kamu lepaskan perlahan. Dan tanpa kamu sadari, hatimu menjadi lebih ringan. Proses pemurnian ini tidak selalu nyaman. Ada saatnya kamu merasa kehilangan arah, dan merasa kosong, bahkan merasa lelah secara emosional. Namun justru disitulah hati sedang dibersihkan dari ketergantungan yang berlebihan. Allah tidak sedang mengambil sesuatu darimu tanpa alasan. Dia sedang mengganti tempatnya dengan ketenangan, mengganti kecemasan dengan kesadaran, dan mengganti ketakutan dengan kepercayaan yang lebih dalam. Ketika hatimu mulai terbiasa dengan sunyi, kamu akan menyadari bahwa tidak semua kesunyian harus ditakuti. Ada sunyi yang menyembuhkan, ada sunyi yang mendewasakan, dan ada sunyi yang mendekatkanmu kepada Allah dengan cara yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Allah ingin kamu belajar mencintainya, bukan karena apa yang Dia beri, tetapi karena siapa Dia. Karena iman yang lahir dari cinta seperti ini tidak mudah runtuh oleh keadaan apapun. Diamnya Allah juga mengajarkanmu untuk tidak selalu mengandalkan pemahaman sendiri. Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak perlu dipahami sekarang, cukup dijalani dengan percaya. Ketika kamu berhenti memaksa Allah untuk menjelaskan segalanya, hatimu justru menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah sedang melatih hatimu untuk menerima hidup apa adanya, tanpa kehilangan harapan, menerima tanpa menyerah, dan berserah tanpa putus asa. Dalam proses ini, kamu mungkin merasa menjadi orang yang berbeda, lebih pendiam, lebih berhati-hati, dan lebih reflektif. Itu bukan tanda kamu melemah, tetapi tanda hatimu sedang tumbuh. Allah sedang mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati bukan selalu tentang melawan, tetapi tentang bertahan tanpa kehilangan kelembutan hati. Dan ketika proses pemurnian ini selesai, kamu akan menyadari bahwa keheningan yang dulu kamu takuti justru menjadi titik balik terpenting dalam perjalanan imanmu. Saat itu kamu tidak lagi terburu-buru meminta jawaban. Kamu lebih tenang menunggu, karena hatimu sudah belajar percaya. Diamnya Allah tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan terasa menenangkan. Karena kamu tahu di balik sunyi itu, Allah sedang bekerja dengan penuh kasih. Kamu akan mengerti bahwa Allah tidak pernah menjauh. Dia hanya menuntunmu masuk lebih dalam, ke ruang iman yang selama ini belum pernah kamu masuki. Dan dari sanalah, kamu keluar sebagai pribadi yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ada saat dalam hidup ketika kamu merasa berjalan sendirian, seolah semua pintu tertutup, dan tidak ada siapapun yang benar-benar memahami beban yang kamu bawa. Di momen seperti itu, hati mudah berbisik bahwa Allah telah pergi menjauh. Padahal sesungguhnya, Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia hanya sedang menuntunmu melewati jalan yang mengharuskanmu berjalan dengan iman, bukan dengan kepastian yang terlihat.
Allah seringkali mengurangi sandaran di sekitarmu, agar kamu belajar bersandar langsung kepadanya. Bukan karena sandaran itu buruk, tetapi karena Allah tahu bahwa hatimu terlalu mudah melekat pada yang terlihat dan lupa kepada yang maha melihat. Maka satu persatu sandaran itu dilepaskan, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi agar kamu belajar berdiri dengan keyakinan yang lebih murni. Ketika hidup terasa sepi, bukan berarti Allah menjauh. Justru seringkali Allah sedang sangat dekat. Terlalu dekat hingga Dia ingin berbicara langsung dengan hatimu, tanpa perantara apapun. Kesunyian itu bukan penolakan, melainkan ruang, agar kamu bisa mendengar arah yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Allah menuntun dengan cara yang tidak selalu kamu pahami. Dia tidak selalu menunjukkan tujuan akhir, tapi Dia selalu memastikan langkahmu tetap berada di jalur yang aman. Setiap kebingungan yang kamu rasakan, setiap ragu yang muncul, sebenarnya adalah bagian dari proses belajar percaya tanpa melihat. Ada kalanya Allah membiarkanmu berjalan dalam gelap, bukan karena Dia tidak punya cahaya, tetapi karena Dia ingin matamu terbiasa melihat dengan iman. Karena cahaya iman tidak selalu datang dari luar, tapi seringkali menyala dari dalam hati yang mau berserah. Allah tahu jika Dia terus menggandeng tanganmu dengan cara yang terasa, kamu tidak akan pernah belajar berjalan sendiri dengan keyakinan. Maka Dia memberi jarak yang terasa, agar kamu menemukan keberanian untuk melangkah, meski dengan hati yang gemetar. Dalam penuntunan ini, Allah tidak pernah lepas mengawasi. Setiap langkahmu diperhatikan, setiap jatuhmu dihitung, dan setiap bangkitmu dihargai. Tidak ada satupun perjalananmu yang luput dari kasih dan pengawasannya. Kadang Allah membiarkanmu salah arah sejenak, agar kamu belajar mengenali suaranya ketika Dia memanggilmu kembali. Kesalahan bukan akhir, tetapi bagian dari pelajaran agar kamu lebih peka terhadap petunjuknya. Allah menuntunmu bukan menuju hidup yang bebas masalah, tetapi menuju hati yang tidak mudah hancur oleh masalah. Karena hidup akan selalu membawa ujian, namun hati yang kuat akan mampu menjalaninya dengan tenang. Ketika kamu merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan, sebenarnya Allah sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa Dia saja sudah cukup, bukan karena yang lain tidak berarti, tetapi karena Allah ingin menjadi sandaran pertamamu, bukan pilihan terakhir. Dalam proses ini, kamu mungkin merasa kehilangan banyak hal, namun seringkali yang hilang itu adalah hal-hal yang diam-diam melemahkan hatimu. Allah membersihkan jalanmu agar kamu melangkah dengan beban yang lebih ringan. Allah menuntunmu melalui rasa lelah, agar kamu belajar istirahat di tempat yang benar, bukan pada manusia yang terbatas, bukan pada dunia yang berubah-ubah, tetapi pada Allah yang tidak pernah berubah. Ada saatnya Allah tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan arah, bukan dengan kepastian instan, tapi dengan langkah demi langkah yang terasa pelan, namun pasti. Ketika kamu menoleh ke belakang, mungkin kamu melihat banyak bagian hidup yang tidak sesuai rencanamu. Namun jika kamu melihat dengan hati yang lebih jujur, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Allah selalu menuntunmu menjauh dari bahaya yang tidak kamu sadari. Ada doa yang tidak dikabulkan, karena jika dikabulkan, justru akan melukaimu. Ada jalan yang ditutup, karena di baliknya ada kesedihan yang tidak perlu kamu alami. Allah tidak pernah membiarkanmu sendirian dalam keputusan sulit. Meski kamu tidak selalu merasakan kehadirannya, Dia selalu menyertai langkahmu dengan ilmu dan hikmahnya. Penuntunan Allah seringkali terasa seperti kehilangan, padahal sebenarnya itu adalah penyelamatan. Kamu hanya belum melihat bentuk keselamatan itu sekarang. Allah ingin kamu belajar percaya bahwa setiap arah yang Dia pilihkan selalu lebih baik, meski tidak selalu lebih mudah. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin menjadi lebih diam, lebih banyak berpikir, dan lebih sering merenung. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibentuk menjadi lebih peka. Allah menuntunmu bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesabaran. Dia menunggu hingga hatimu siap melangkah tanpa harus didorong. Ketika kamu hampir menyerah, Allah seringkali tidak langsung mengubah keadaan, tetapi menguatkan hatimu agar kamu mampu bertahan sedikit lebih lama. Allah tahu bahwa terkadang satu langkah tambahan sudah cukup untuk mengubah segalanya. Dalam kelelahanmu, Allah sedang mengajarkan bahwa istirahat sejati bukan berhenti dari hidup, tetapi berhenti dari rasa takut. Allah tidak menuntunmu untuk membuatmu tersesat. Dia menuntunmu untuk membuatmu mengenal dirimu sendiri dan mengenalnya dengan lebih dalam. Setiap jalan yang terasa berat sebenarnya sedang mengarah pada keluasan yang lebih besar. Dan ketika kamu sampai di titik di mana kamu benar-benar berserah, kamu akan menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menuntunmu dengan cara yang membuatmu tumbuh. Suatu hari, kamu akan mengerti, semua ini adalah bentuk cinta dari Allah. Akan ada satu hari dalam hidupmu,
ketika kamu menoleh ke belakang, mengingat masa-masa di mana doa terasa berat, harapan terasa rapuh, dan diamnya Allah terasa menyakitkan. Di hari itu, kamu tidak lagi menangis seperti dulu. Hatimu justru tenang, karena kamu akhirnya mengerti bahwa semua yang pernah terasa sunyi itu adalah bagian dari cara Allah mencintaimu dengan sangat dalam. Kamu akan sadar bahwa jika Allah menjawab semua doamu dengan cepat, mungkin kamu tidak akan pernah belajar bersabar. Jika semua jalan dibuat mudah, mungkin kamu tidak akan pernah mengenal keteguhan. Dan jika semua luka langsung disembuhkan, mungkin kamu tidak akan pernah memahami arti berserah dengan sepenuh hati. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Meski bentuk pengganti itu tidak selalu langsung terlihat. Ada hal yang diganti dengan ketenangan, ada yang diganti dengan kedewasaan, dan ada yang diganti dengan kedekatan yang lebih dalam kepadanya. Di masa lalu kamu mungkin mengira Allah diam karena tidak peduli. Namun di masa depan, kamu akan mengerti bahwa Allah diam karena Dia sedang menguatkan fondasi hatimu, agar ketika badai yang lebih besar datang, kamu tidak mudah roboh. Kamu akan memahami bahwa doa bukan selalu tentang mendapatkan apa yang kamu minta, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih siap menerima apapun yang Allah takdirkan. Allah sedang menyiapkanmu bukan hanya untuk bahagia, tetapi untuk tetap tenang ketika bahagia itu diuji. Karena kebahagiaan tanpa ketenangan seringkali rapuh, sementara ketenangan yang lahir dari iman akan bertahan lama. Akan tiba saatnya kamu bersyukur bukan hanya atas jawaban doa, tetapi juga atas doa-doa yang tidak dijawab sesuai keinginanmu. Karena dari sanalah kamu diselamatkan dari jalan yang mungkin terlihat indah, namun penuh luka. Allah mengubahmu melalui proses yang panjang, agar kamu tidak lagi mudah hancur oleh kehilangan, tidak lagi goyah oleh penolakan, dan tidak lagi putus asa oleh penantian. Kamu akan menyadari bahwa kekuatan terbesar yang kamu miliki hari ini lahir dari masa-masa di mana kamu hampir menyerah. Namun memilih untuk tetap percaya. Semua air mata yang pernah jatuh di malam sunyi tidak pernah sia-sia. Setiap tangis adalah doa. Setiap keluh adalah bentuk kedekatan. Dan setiap kelelahan adalah bukti bahwa kamu telah berjuang dengan iman. Allah tidak pernah menjauh. Bahkan di saat kamu merasa paling sendirian. Justru di titik terlemahmu, Allah paling dekat, menopang hatimu agar tidak runtuh sepenuhnya. Kamu akan belajar bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban yang jelas, tetapi selalu memberi pelajaran yang bermakna. Allah mencintaimu dengan cara yang tidak selalu bisa kamu pahami hari ini, namun kelak akan kamu syukuri dengan sepenuh hati. Ketika kamu sudah sampai di fase ini, kamu tidak lagi terburu-buru meminta kelegaan. Kamu lebih tenang menjalani, karena kamu tahu siapa yang memegang kendali hidupmu. Kamu tidak lagi takut pada diamnya Allah, karena kamu sudah mengenal kehadirannya di balik sunyi. Allah telah membawamu sejauh ini, bukan tanpa tujuan. Setiap langkah, setiap jeda, dan setiap air mata memiliki tempatnya sendiri dalam rencananya. Kamu tidak pernah terlambat, dan kamu tidak pernah tertinggal. Kamu sedang berjalan sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan untukmu. Ketika doa-doa akhirnya dijawab, kamu menerimanya dengan hati yang lebih lapang. Dan jika ada doa yang tidak dijawab seperti yang kamu harapkan, kamu tetap mampu tersenyum. Karena kamu tahu, Allah selalu memilihkan yang terbaik. Allah mengajarimu bahwa mencintainya bukan tentang seberapa sering kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi seberapa kuat kamu bertahan ketika keinginan itu belum terwujud. Di titik ini, imanmu tidak lagi bergantung pada keadaan. Kamu percaya bukan karena hidup sedang mudah, tetapi karena Allah tetap Allah. Apapun yang terjadi, semua proses yang pernah kamu lalui telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih penuh empati. Kamu akan menjadi seseorang yang memahami luka orang lain, karena kamu sendiri pernah berjalan lama dalam sunyi. Dan disitulah kamu menyadari bahwa perjalananmu bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang bagaimana Allah mempersiapkanmu menjadi cahaya bagi orang lain. Diamnya Allah yang dulu terasa berat, kini terasa seperti pelukan yang menenangkan. Karena kamu tahu, di balik setiap keheningan, selalu ada kasih yang sedang bekerja. Allah mencintaimu lebih dari yang bisa kamu pahami hari ini. Dan semua yang kamu lalui, sesulit apapun rasanya, adalah bukti bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Inilah akhirnya bukan akhir dari ujian, tetapi awal dari ketenangan yang lebih dalam. Awal dari iman yang tidak mudah goyah. Awal dari hati yang telah dikuatkan oleh cinta Allah. Jika hari ini kamu masih menunggu, masih berdoa, dan masih berusaha bertahan, meski hatimu lelah, ketahuilah satu hal ini. Kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang dikuatkan. Allah tidak pernah salah memilih cara,
dan tidak pernah keliru menentukan waktu. Diamnya bukan tanda jarak, tetapi tanda kasih yang sedang bekerja paling dalam di hatimu. Tetaplah datang kepada Allah meski dengan langkah yang tertatih. Tetaplah percaya meski jawaban belum terlihat. Karena selama kamu masih mengingatnya, selama itu pula kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan hati yang tenang, ternyata semua ini tidak sia-sia. Semoga Allah menguatkan hatimu, melapangkan dadamu, dan menenangkan jiwamu. Dan semoga apapun yang sedang kamu tunggu, datang di waktu terbaik, dengan cara terbaik, untuk kebaikan hidupmu, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.